Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati bintang tamu kita pada hari ini Yang di bersinar acara Prof Cakra KIP Aceh. Ya, ini merupakan program terbaru, inovatif, efektif, dan efisien dalam menyampaikan informasi pemilu kepada masyarakat melalui media sosial KIP Aceh. Kemudian para bintang tamu kita pada hari ini yang pertama sekali Ibu Norma Manalu, yang kedua Ibu Ihan Nurdin, perwakilan dari Koalisi Aspirasi Aceh. Yang sangat saya hormati kawan karib saya, Kanda Bapak Agusni Aha, yang merupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, yang merupakan Wakil Ketua KIP Aceh. Baik, tema kita pada hari ini yaitu tentang peran dan isu diskriminasi perempuan dalam politik di Aceh. Ini menjadi masukan bagi kita semua untuk perbaikan baik di dalam penyelenggaraan pemilu ataupun untuk membangun Aceh khususnya di bidang kepemiluan. Ya. Jadi pada tanggal 14 Februari tahun 2024 yang lalu kita telah melaksanakan pemilu Pilpres dan Pileg, dan kita ke depannya juga akan melaksanakan pilkada pada tanggal 27 November tahun 2024, yaitu pada hari Rabu, secara serentak di seluruh Indonesia. Perempuan merupakan elemen yang sangat penting dalam pemilu dan pemilihan. Tugas dan tanggung jawab seorang perempuan bukan hanya sekedar menjadi pelengkap isi rumah tangga, namun juga harus bisa membicarakan arah kemajuan bangsanya. Untuk yang pertama sekali sebagai perwakilan perempuan, ya, Ibu Norma Manalu pasti melihat bagaimana perkembangan peran perempuan dalam politik di Aceh sampai saat ini. Ya, lihat aja Pak ya. Ya, pasti melihat itu. Pasti melihat ya, karena Dengan empat mata lagi ya Kak. ya, sudah berseliweran. Ya, ini karena bicara soal perempuan, bicara Tiba-tiba saja mati. Coba. Coba kita aja ya. Saya sebenarnya pengen memulainya gini. Kalaulah dianggap peran perempuan penting, sebenarnya definisi penting ini seperti apa yang dimaksud oleh negara. Nah, gitu ya. Sebab jujur aja karena sampai dengan pemilu terakhir di Februari itu kita masih melihat ada banyak kendala, dan seluruh proses kendala itu salah satunya memang bersumber dari kekuatan kebijakan, gitu ya. Jadi definisinya yang tidak cukup kuat diatur dan dipertegas di dalam kebijakan sehingga memastikan bahwa perempuan bisa sampai pada titik ujung penetapan, gitu ya. Misalnya definisi kalimat yang tidak tegas, gitu ya, dapat mempertimbangkan, gitu ya. Jadi karena kategori makna dapat ini sendiri disinyalir punya makna yang lemah, gitu. Jadi kalau memang mau ya dibuat, kalau emang enggak ya tidak perlu dituntut juga. Atau ketika memberikan kuota penting 30% pada tahap pendaftaran partai politik, itu kan juga tidak ada yang dipastikan bahwa ini 30% ini harus jadi. Gitu. Jadi cuman pada proses pendaftaran, makanya banyak apa ya mau saya bilang, banyak fakta di lapangan yang partai-partainya itu memang mengambil kehadiran perempuan untuk mencukupi 30% itu di ujung-ujung banget gitu. Jadi bukan pada proses dipersiapkan.
Dan ini sebenarnya yang menjadi basis perjuangan ketika Gerakan Perempuan Indonesia mendorong harus ada 30% di dalam struktur politik. Sebab, nah saya juga mau bilang ini, sebenarnya yang dimaksud 30% itu bukan fix loh Pak 30%. Itu kuota minimal gitu ya, karena perempuan terlambat mulai, kan dunia ini, dunia publik, dunia politik ini kan duluan dimasuki oleh kawan-kawan yang laki-laki, sehingga mereka lebih sigap tuh, lebih siap, lebih aware dengan situasi. Sementara perempuan ini kan baru pada detik-detik ini saja dilibatkan. Tapi jadi karena dia mulainya berbeda, sehingga dia butuh dikasih afirmasi, dikasih satu tindakan khusus, walaupun sifatnya hanya sementara, sampai kemudian dia punya daya saing yang sama. Gitu. Nah 30% ini sebenarnya kuota minimal. Jadi kalaupun kemudian satu kondisi, kemarin terakhir yang paling tinggi itu di Aceh Tamiang ya. Aceh Tamiang tuh parlemennya 30, mencapai 30 menurut saya. Padahal sebenarnya kalau emang lebih, Tamiang kayak lebih juga. Kalau memang lebih itu memang nggak bisa dipaksain juga, harus 30 gitu. Itu ruangnya harus dibuka. Artinya emang ada ruang-ruang tertentu yang bisa dipakai oleh perempuan-perempuan yang punya kapasitas untuk bersaing bersama dengan teman-teman laki-laki. Tapi 30% ini adalah ruang yang diberikan khusus untuk perempuan-perempuan yang memang mungkin dia belum saatnya bersaing, jadi perlu support. Nah, problem ini sampai hari ini masih dirasakan sebenarnya Pak Hendra, Mbak Kusni. Jadi kita sendiri itu cenderung merasa bahwa masih ada paradigma berpikir di masyarakat yang kuat, mungkin juga di sebagian penyelenggara yang melihat bahwa ya keterlibatan perempuan ini masih sebatas kebutuhan administratif gitu, bukan pada problem di mana dia hadir untuk memberikan untuk menempati ruang tertentu, ruang strategis untuk bisa menyampaikan secara langsung tentang masalahnya, tentang pengalamannya, tentang pengetahuannya, dan tentang kebutuhannya yang sebagian besar itu memang berbeda dengan laki-laki. Kenapa? Karena secara kodrati kita punya perbedaan-perbedaan. Bapak mungkin sangat paham istrinya mengandung misalnya, karena yang mengandung cuma perempuan. Tapi Bapak nggak akan tahu seperti apa problem yang dialami perempuan pada saat mengandung. Nah, dia butuh layanan-layanan yang kuat, layanan yang berpihak pada mereka. Ruang dia menyampaikan ini akan lebih baik kok disediakan secara langsung. Ketika saya menyampaikan, misalnya Pak, ada anggota dewan saya menyampaikan, tolong Petruk Habalah misalnya puskesmas lebih berkualitas, bidan lebih oke. Bapak mungkin akan menyampaikannya seperti itu. Ya udah kita dorong puskesmas lebih oke, bidan lebih tersedia dan lebih aware dengan masalah perempuan, khususnya ibu melahirkan. Tapi ketika itu disampaikan oleh perempuan, mungkin ada sisi yang apa ya? Yang lebih kuat sebenarnya. Nah, ruang-ruang ini sebenarnya yang harusnya dipastikan bisa diisi oleh perempuan di bagian kepemimpinan, termasuk di sektor parlemen ataupun nanti kita menghadapi pilkada 2024. Karena pengalaman kita kan dalam proses pilkada ini hampir sering nggak ada tuh ya perempuan yang hadir di top pimpinannya. Sepengetahuan saya, kalaupun ada sedikit 1-2 gitu. Tapi ya problemnya ini belum lagi itu satu hal, belum lagi bicara dengan paradigmanya masyarakat yang masih merasa bahwa hanapah menyuruh indong kalaupun istrinya mau halah halepu kangken gitu ya, basinya matang atau kalaupun nanti dia nggak naik tapi mau milih beka pilihnya udah hanapah yang pilihnya. Jadi berada di dalam berbagai macam pilihan yang membuat perempuan semakin kebingungan dan akhirnya dia memang nggak punya sikap. Dan harus mengikuti arus besarnya. Arus besar itu biasa didominasi oleh ya kepentingan-kepentingan lain gitu ya, yang kemudian membuat dia harus ya berada di sini. Kenapa? Karena pengetahuan yang terbatas sehingga dimahami bahwa ini yang terbaik. Oke, milih yang laki-laki. Hana mangan anakku pilih barokah gak kucok peng serta memblong misalnya gitu. Kabeh pipa pengjip kabeh pi kakublo sepatu sikulasinya gitu kan. Jadi ada problem-problem gitu, Pak. Jadi menurut saya memang kita masih berada cukup jauh untuk bisa berada pada posisi yang kita harapkan tadi. Kalaupun saya bilang tadi lebih dari 30, yang 30-nya aja kita belum tercapai. Gitu. Kalaulah nanti target ke depan dapat, tapi kita mau mendorong sampai 30 saja ini memang belum tercapai, masih jauh dari apa yang kita perjuangkan sama-sama gitu. Oke, kita minta tanggapan dulu dari Bapak Wakil Ketua KIM Aceh. Ini bagaimana
Bapak perlu mic? tentang Ah, perkembangan Oke, perempuan. terima kasih Pak Hendra Darmawan selaku pengampu Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Aceh. Ya. Sekali lagi terima kasih tak terhingga atas fasilitasi ya yang bisa menghadirkan kita ya dengan apa namanya ya para pemilik kekuasaan, yaitu rakyat, masyarakat. Nah, oleh karenanya kita berharap pertama sekali bagaimana dengan program ini ya bisa menghadirkan ya masyarakat ya lewat apa namanya media-media sosial ya yang ada di KIP Aceh sehingga bisa ikut nimbrung dan bisa menyaksikan langsung ya kendati kita tidak bisa bertatapan muka. Ya. Oke. Eh, saya sebenarnya ingin memastikan ya kehadiran perempuan ini bukan hanya penting ya, tidak hanya kemudian untuk memenuhi apa namanya seperti ibu yang katakan tadi ya untuk melengkapi sebuah administrasi ya, tapi memang kita ingin pastikan bahwa sebenarnya perempuan ini memang mesti ya hadir di tengah-tengah kita. Maka dalam pandangan saya sedikitnya ada 3P ya yang menjadi P dasar ya buat kemudian apa namanya ya berjalannya organisasi negeri ini ya baik secara nasional maupun secara lokal gitu kan artinya baik secara nasional lewat medium pemilu dan kemudian secara lokal lewat pemilihan atau pilkada gitu. Maka 3P itu pertama mesti adanya pemilih gitu. Karena tanpa adanya pemilih mustahil ya sebuah negeri atau negara yang menganut sistem demokrasi ini bisa apa namanya ya berjalan sebagaimana yang diharapkan undang-undang. Yang kedua adanya peserta. Tentu adanya peserta ini bagian dari kemudian hadir sebagai calon-calon pemimpin ya, pemimpin bangsa baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Nah, P yang ketiga adalah P yang paling menentukan adalah perempuan gitu. Nah, kenapa tadi di awal perempuan ini mesti hadir di tengah-tengah kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, apalagi bangsa dan negara yang menganut sistem demokrasi, maka tidak ada alasan ya bagi negeri ini untuk menyampingkan P yang ketiga ini ya adalah perempuan. Nah, kendati memang kita telah melihat ya afirmasi yang dilahirkan oleh pemerintah terhadap keberadaan perempuan lewat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ya perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 ya. Ini perempuan ya tentang ya keberadaan perempuan yang mesti ya yang mesti ada baik setiap apa namanya pengurus di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Artinya begini, perempuan ini memang hadir dalam konteks ke ruang publik ya, karena kita negeri demokrasi yang memang adanya partai dan sebagainya itu, maka partai inilah yang menjadi apa namanya punya peran dan tanggung jawab, gitu kan. Oleh karenanya pemerintah telah mengamanatkan ya untuk hadirnya perempuan dari pembentukan partai itu sendiri ya. Pada saat pembentukan itu partai itu sendiri, maka perempuan itu harus ada di dalam komposisi kepengurusan partai dimaksud. Gitu. Yang 30% ini, gitu. Kan? Baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Nah, P yang kedua, ya 30% keterwakilan perempuan, ya pada saat apa namanya ya, misalnya pemilu, pada saat pemilu, itu kan sehingga perempuan ini ya minimal 30%. Ya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Gitu. Oleh karenanya, mesti. Sehingga, manakala penyelenggara mendapatkan pada saat pendaftaran calon di tahap pertama, ya, ketika itu 30% keterwakilan perempuan tidak terpenuhi, maka penyelenggara itu wajib mengembalikan. Gitu kan. Nah, walau memang kemudian setelah berulang hingga 3 kali kita kita kembalikan namun tidak juga terpenuhi 30%, maka itu kita serahkan kembali kepada partai yang bersangkutan. Gitu kan? Artinya partai bersangkutan dia memang punya tanggung jawab tambahan, dia harus mempublikasi
gitu kan, harus mempublikasi bahwa partai dia itu tidak terpenuhi 30%. Nah, oleh karenanya maka pencerdasan yang kita lakukan ini memang harus secara beringan, gitu, harus secara beririsan, gitu, sehingga tumplek dalam satu kebutuhan yang bernama perempuan, ya, sehingga penting untuk dipandang oleh semua pihak, penting dipandang oleh semua kalangan, gitu kan, karena memang sebenarnya fondasinya sudah ada, tapi bagaimana kemudian menciptakan satu peradaban atau mindset yang manusia yang ada di ruang daerah kita atau di negeri kita ini semuanya benar-benar dia ikut bertanggung jawab atas keberadaan itu perempuan, gitu. Jika tidak, ya maka saya pikir ya sebagaimana halnya yang terjadi mungkin sebagaimana Ibu sampaikan tadi, ya, jadilah dia hanya sebagai untuk melengkapi persyaratan secara administrasi, gitu. Nah, oleh karenanya saya melihat dalam konteks ini, ya, tidak hanya sekedar afirmasi yang diberikan oleh pemerintah yang kemudian dipastikan lewat undang-undang, ya, maupun undang-undang dalam pembentukan partai politik yang mewajibkan minimal 30% perempuan masuk ke dalam komposisi kepengurusan dan bahkan kemudian 30% dalam setiap pencalonan. Nah, itu satu. Yang kedua, masuk ke dalam medium pilkada. Nah, kita hari ini kita sebagai penyelenggara, ya, mungkin tidak hanya di tingkat pusat, ya, provinsi bahkan kabupaten kota, ya, teman-teman penyelenggara sedang giat-giatnya melaksanakan tahapan, ya, yang memang banyak sekali tahapan yang berlangsung secara beririsan. Tapi kemudian hadirnya perempuan, ya, di dalam kontestasi pilkada memang, ya, kalau boleh saya ungkapkan secara terus terang, ya, ini memang ada satu keprihatinan yang mendalam, ya, buat kami penyelenggara. Karena memang Aceh 23 kabupaten kota, ya, sampai sejauh ini kami baru melihat di permukaan, ya, walau memang tahapan pencalonan 27 hingga 29 Agustus 2024 ini, gitu. Tapi kita sudah bisa melihat, gitu kan, dari apa yang muncul ke permukaan, ya. Kalau boleh saya sebut, hanya satu-satunya kota Banda Aceh yang memang munculnya perempuan, gitu. Itu pun kalau nggak salah saya cuma satu, gitu kan. Tapi di 22 kabupaten kota lainnya, bahkan di level provinsi sampai hari ini belum ada sama sekali. Nah, saya pikir ini satu kondisi demokrasi yang mengalami kemunduran di kalangan perempuan dalam konsentrasi pilkada kita ke depan, gitu. Nah, oleh karenanya saya pikir ya kendati memang ini sudah di penghujung waktu, tapi masih punya kesempatan bagi perempuan, ya. Ayo sama-sama, ya. Tentu kami sebagai penyelenggara, ya, sangat mendorong, ya, hadirnya perempuan ke tengah-tengah publik untuk kemudian dia berani menyatakan diri, ya, untuk maju dalam pilkada baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Walau memang ada satu kondisi lain, ya, ini tidak bisa dimulai pada saat di pertengahan, apalagi di ujung waktu, gitu kan. Dan ini sebenarnya mesti muncul dari sejak awal, gitu kan, dari sejak awal. Oleh karenanya apa? Karena dari sejak awal banyak sekali variabel, ya, yang memang harus dipersiapkan oleh perempuan. Kalau bicara kualitas dan kuantitas, Aceh sangat memadai, gitu kan. Kaum perempuan di di Aceh, apalagi pemilih berdasarkan persentase dari jumlah daftar pemilih yang ada di kita, itu sedikit lebih banyak jika dibandingkan dengan kaum laki-laki, gitu kan. Nah, itu dari segi kuantitas. Tapi dari segi kualitas, ya saya kira ya juga tidak kalah hebatnya, ya, perempuan, ya. Bahkan perempuan Aceh dikenal dari zaman dulu, gitu kan, zaman penjajahan perempuan Aceh itu selalu berada di garda depan, ya, dalam membela negeri dan bangsa. Saya kira itu sebagai ya ilustrasi awal dari saya. Ya mungkin, ya, perempuan sendiri kan pasti akan lebih bisa melihat apa yang menjadi kendala, ya, di tengah kaum hawa hari ini yang memang kami sebagai kaum laki-laki tidak hanya ya menginginkan, ya, perempuan ini berada di lingkungan domestik. Oke, terima kasih Pak Indra.
Terima kasih Ya. Bapak Wakil Ketua KIP Aceh. Kita juga ingin mendengar dari bintang tamu kita yaitu Ibu Ihan Nurdin. Ya, ini merupakan perwakilan perempuan juga dari Koalisi Aspirasi Aceh ya. Kita ingin mendengar bagaimana pandangan Ibu Ihan ini yaitu terhadap perkembangan peran perempuan dalam politik di Aceh sampai saat ini. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara soal politik, saya sendiri melihat politik pesta demokrasi ya 5 tahun sekali, entah itu pileg, entah itu pilkada, itu adalah puncak dari demokrasi, puncak dari politik ya Pak ya, puncak. Tetapi sebetulnya fase-fase yang harus dilakukan itu kan harus dimulai dari akar rumput. Kalau misalnya kita bikin grafik tuh kira-kira seperti ini, puncaknya ada di sini tapi harus dimulai dari sini. Nah tadi kalau Pak Agus bilang ada 3P ya Pak ya, saya ingin Iya. menambahkan satu lagi, Iya, Bang. peluang. Apa? Peluang. Peluang, ya, ya. Tadi 4. Iya, iya. Tadi 3. Nah, saya menambah satu lagi. Walaupun sudah ada pemilih, ada perempuannya, ada peserta ya. Pesertanya, sekarang Kalau peluang. tidak ada peluangnya. Iya, iya. Saya harus tambah satu lagi berarti. Apa? Pastikan. Iya. Kalau tidak ada peluang, tetap perempuan tidak akan maju. Bagaimana kita kuota 30% itu saya rasa salah satu peluang gitu. Tetapi itu kan tidak hanya satu pintu untuk membuka peluang-peluang terhadap perempuan. Walaupun secara aturan negara sudah ada, tapi kalau pintu-pintu yang lain yang peluangnya lebih besar tidak ada, saya rasa perempuan tidak akan ada di ajang pilkada atau kuotanya lebih banyak atau tidak memenuhi 30% di ajang pemilu legislatif gitu. Kenapa? Karena mulai dari akar rumput kita tidak mempersiapkan untuk itu atau peluangnya itu sudah dipangkas sejak awal. Misalnya saja kita cukup terbuka untuk memberi peluang bagi perempuan untuk dia bisa menjadi kepala desa misalnya, untuk dia menjadi camat. Dia tidak akan sulit untuk menjadi bupati. Kemudian dia juga tidak akan kesulitan. Tapi misalnya tadi Pak Agus mengatakan kapasitas perempuan oke. Dari segi kuantitas oke, kualitas juga oke. Kami setuju sekali, tidak akan membantah itu gitu ya. Tapi masalahnya tidak hanya berhenti di situ. Orang dengan kapasitas tertentu belum dia cocok ketika berada di lembaga atau tempat yang berbeda. Misalnya dari kecil atau hingga dewasa dia punya kapasitasnya di eksekutif misalnya. Tentu ketika dia akan berada di legislatif itu juga akan meraba-raba gitu. Jadi nanti the right man on the right place-nya malah justru akan bergeser gitu. Nah, itu yang kita tidak mau. Tapi seandainya mulai dari akar rumput ini kita memberi peluang kepada perempuan, kita tentu setiap 5 tahun sekali itu nggak akan pernah kesulitan untuk mendapatkan kader-kader perempuan. Selalu ini yang menjadi pertanyaan, kenapa sih perempuan tidak mau mendaftar pilkada? Kenapa perempuan tidak mau mendaftar sebagai caleg gitu? Karena ruang itu sejak awal nggak diberikan gitu. Tapi kalau bahasa Aceh, wateka santeng kami tahu rineng. Wateka hanam hobu gule, Pak. Kalau enggak dia nggak bisa mendaftar. Tapi sejak dari awal itu tidak diberikan. Nah, dan pendidikan-pendidikan politik, pendidikan-pendidikan berdemokrasi juga tidak menjadi fokus ketika hanya 5 tahun sekali. Tapi dalam suasana apapun, ini akan menjadi contoh. Misalnya di Aceh itu ada 6.000 lebih gampung. Dari 6.000 lebih gampung itu, mungkin bisa dihitung jari yang kepala desanya itu cuma perempuan. Nah, tapi kemudian menjadi pertanyaan, kenapa perempuan tidak milih perempuan? Nah, disitulah ada kalau yang berkaitan dengan pemilu, dengan topik kita hari ini juga diskriminasinya juga ada di situ. Kadang-kadang perempuan bukan tidak memilih perempuan, tapi karena ada intrik-intrik yang terjadi, akhirnya dengan sangat berat hati dia tidak akan memilih perempuan dengan berbagai pertimbangan gitu. Mungkin dalam skala kecil kita bisa melihat gitu, ketika ada satu persoalan orang tua kita yang perempuan, misalnya kakak kita yang perempuan, adik kita yang perempuan, kepada siapa dia meminta pendapat? Selalu validasi terakhirnya adalah ketika dia sudah bertanya kepada laki-laki. Bertanya pada misal suami, abang, dan sebagainya. Nah, iya. malah justru kemudian munculnya intimidasi dari sang suami gitu kan, atau apalah gitu kan ya. Begitu Boleh juga jadi. ketika proses penentuan nomor urut misalnya, Iya, iya. dia punya kapasitas, dia layak dapat nomor urut nomor 1, tapi kemudian alah kamu cek gitu. Nomor cek Iya, nomor paling belakang gitu kan. Kenapa? Karena status dia perempuan gitu. Nah, ini saya mengatakan ini bukan karena tendensi sebagai perempuan atau laki-laki, tapi memang fakta di lapangan seperti itu. Bahkan misalnya ketika kita melihat mencatut KTP pada saat pemilu yang lalu gitu.
background saya jurnalis, tahun yang lalu kami ada sempat melakukan liputan in-depth yang berkaitan dengan itu. Kebanyakan yang dicatut KTP-nya juga perempuan. Dan usia-usia yang sudah tidak produktif lagi. Artinya kalau ada tamu tak dikenal datang ke rumah, nek lebih KTP sih ya. Dikasih terus sama si neneknya gitu, karena dia tentu tidak akan bersikap kritis gitu. Tapi kalau orang yang kritis ketika ditanya KTP-nya untuk apa, dia akan berani bertanya gitu. Nyoh kan ba KTP lom gitu. Nah, otomatis dia tidak akan menjadi korban ini ya, mobilitas atau apa. Kira-kira seperti itu. Ya, ini bagaimana tanggapan dari Wakil Ketua KIP Aceh? Saya sebenarnya begini, artinya kita ya sepandang dalam melihat konteks kondisi hari ini gitu kan. Maka kemudian kalau boleh saya memberikan judul ya kondisi ini yang kemudian memang menjadi apa namanya ya kita semua ya gitu, artinya orang-orang yang memang bersepaham ya dengan memberikan ruang dan kesempatan bagi perempuan, yaitu adalah mendobrak kejumudan gitu kan. Kenapa saya mendobrak kejumudan? Dan ini harus dilakukan gitu karena memang ini kan sebenarnya kejumudan itu adalah sama halnya dengan intinya terhenti dia gitu kan. Terhenti dia sehingga dia nggak bisa bergerak. Akhirnya kalau memang misalnya ini adalah kalau misalnya kita bilang gunung es, ini adalah batu gunung ya yang memang sulit sekali untuk dihancurkan gitu kan. Nah, kenapa saya katakan sulit sekali dihancurkan gitu? Karena memang persoalannya kalau boleh saya mengkritisi satu kondisi dari lembaga-lembaga pemerintah dari partai-partai politik kita gitu kan. Sebenarnya bukan mereka alergi dengan perempuan gitu kan. Tapi memang ya mereka barangkali ya memandang sulit untuk kita ambil perempuan untuk kita tempatkan dalam baik untuk memenuhi komposisi kepengurusan ya partai tertentu atau memang kemudian pada saat pencalonan ya legislatif gitu kan. Artinya apa? Perempuan nanti kan mesti kita kalau misalnya yang sudah bersuami minta izin dulu dari suami, kalau memang dia baru 17 tahun belum nikah ya izin dulu dari orang tua gitu kan. Nah, mungkin hal-hal inilah yang kemudian mereka menganggap ini sulit gitu kan. Maksudnya enggak praktis gitu kan. Tapi memang bicara sebuah negeri atau daerah yang untuk kemudian menjadi negeri yang baik, daerah yang baik ya, punya kapasitas dan kapabilitas ya, memang harus adanya perempuan gitu. Nah, oleh karenanya ya, ketika dianggap sulit tadi, memang disitulah kita diuji ya. Bagaimana kita bisa memperlakukan semua hamba Allah ini gitu kan dalam konteks dan pandangan yang sama gitu. Walau memang kita terkadang terbatas dengan kodrat-kodrat yang ada. Itu memang kita pahami gitu kan. Tapi maksud saya adalah bagaimana memberikan pendidikan politik ya yang tidak hanya untuk kaum Adam saja, tapi kaum Hawa ini menjadi skala prioritas gitu kan. Nah, kalau memang ya kita ya berkenan meluangkan waktu yang lebih banyak ya untuk kaum Hawa ya, karena memang dalam pandangan saya sedikit kita lebih memakan waktu mengelola kaum Hawa, dalam mengelola kaum Hawa ketimbang kaum laki-laki. Oke ya. Mengelola itu dalam tanda petik. Iya, intinya begini, yang namanya mengelola katakanlah ya baik laki-laki mau perempuan dalam konteks ya memberikan edukasi gitu kan, edukasi politik gitu kan. Karena ini yang kemudian menciptakan peluang bagi perempuan itu sendiri. Makanya kenapa tadi kita katakan jika memang tidak dimulai dari titik nol, maka ini barang tidak akan pernah jadi. Karena hidup ini nggak ada istilahnya simsalabin abrakadabra jadi maka jadilah dia. Itu hanya berlaku kepada Allah gitu kan sebagai pencipta gitu kan. Ketika Allah mengatakan ini barang jadi maka itu jadi gitu kan. Nah, kembali ke dalam konteks yang saya maksudkan, perempuan ini memang harus dididik, harus dikelola ya dalam konteks yang memberikan pemahaman dan pendidikan politik ya, apalagi kita hidupkan perempuan ini, kita kaderkan perempuan ini untuk kemudian menjadi pemimpin masa depan ya, baik dalam konteks nasional maupun dalam regional dan daerah.
itu memang harus dilakukan dari sejak awal. Oleh karena kan dari sejak awal dia dididik ya, diberikan ilmu pengetahuan ya. Kalau memang ini dalam partai politik ya, maka partai politik yang bersangkutan ini sehingga dia menjadi kewajiban penuh ya. Kalau misalnya ada materi 3 SKS bagi laki-laki, perempuan harus tambah 2 gitu, jadi 5. Minimal tambah 1, maka jadi 4 gitu kan. Karena apa? Perempuan ini kan banyak sekali dia terisi waktu yang ada. Kalau laki-laki urusan dari rumah kerja gitu, atau urusan keluar dari rumah ya beraktivitas di luar selesai. Tapi perempuan ketika dia beraktivitas di rumah, dia juga harus membagi waktunya untuk di rumah. Karena apa? Perempuan nggak akan pernah hilang kodratnya gitu kan dalam mengelola. Makanya saya bilang kemudian begini, perempuan ini kalau misalnya ya laki-laki dianggap kuat, tapi perempuan lebih kuat, gitu kan. Dari sisi manajemen waktu aja, gitu. Dari sisi manajerial waktu dia, gitu kan. Ketika perempuan dia seorang pekerja, tapi ketika dia pulang ke rumah, dia akan tetap harus fit, gitu kan. Minimal dalam mengelola anaknya, dalam mengelola suaminya, gitu kan. Maka dari situ saja sebenarnya perempuan kalau memang kita mau merenungi, memandang perempuan ini jauh lebih kuat, jauh lebih tangguh jika dibandingkan kaum laki-laki. Itu kita bisa melihat dari kita belajar ya secara ini aja lah, gitu kan, dari kehidupan kita sehari-hari. Ketika ibu kita bagaimana merawat kita, ya, bagaimana menjaga harmonisasi di dalam rumah tangga, tapi dia juga bagaimana dia beraktivitas di luar. Oleh karenanya waktu yang di luar itu habis ya dengan aktivitas dia, katakanlah kan tak jarang, tak sedikit ya kaum Hawa juga mencari rezeki sebagai pendukung dan backup ekonomi rumah tangga, gitu kan. Tapi ketika dia pulang ke rumah, di situ juga kembali dia dengan segala daya dan upaya menjaga merawat rumah tangganya. Oleh karenanya memang maka kemudian ya ketika mengelola perempuan ini kita harus lebih lebih prioritas gitu kan. Mungkin Pak Indra agak meraba-raba bahasa saya. Tapi saya menarik nih sebenarnya. Ini sangat menarik ini. Saya menarik kali nih Iya. omongan Ya, Pak Agus kan. dari 3P menjadi 5P kan. Iya. Sangat menarik ya. 3 jam lagi tanduk sini ada 10P nih Pak. Saya jadi menarik, jadi saya melihat sebenarnya memang membuka peluang perempuan dalam isu politik menjadi penting. Tapi kayaknya dia nggak bisa berdiri sendiri Pak Hendra, Pak Agus. Dia harus masuk kepada perubahan yang lebih lebih mendasar dan lebih luas gitu ya. Kalau tadi Pak Hendra bilang soal peran beban perempuan yang lebih tinggi di domestik. Nah, saya kalau dalam beberapa kajian saya atau beberapa kegiatan di lapangan, saya lebih suka bilang bahwa, nah dari sini memang harus dimulai proses membagi, gitu kan. Kalau kemudian juga ada perempuan yang menapaki dunia publik untuk mencari nafkah, juga baik bersama suami atau sendiri, karena kan kita nggak bisa untuk kemungkinan juga laki-laki juga ada yang nggak punya kerja. Nah, harusnya ruang domestik ini juga bisa harus dibagi menurut saya. Jadi tidak hanya di ruang publik kemudian aksesnya diberikan, peluangnya diberikan, tapi di ruang publik ini laki-laki juga harus bisa, di ruang domestik laki-laki juga harus bisa rebut. Kenapa? Karena untuk bertemu dengan anak dan bermain dengan anak itu juga harus diyakini laki-laki bahwa itu momen yang akan terulang. Jadi kalau perempuan merebut ruang publik agar bisa sama, ini kan upaya kita merebut ruang publik. Laki-laki juga harus coba masuk ke ruang domestik. Nggak mungkin ketemu, coba bayangkan ya ketika anak jalan pertama itu tuh suasananya beda banget gitu. Atau malah ketika nemenin istri belanja itu suasananya beda banget. Masak di belakang walaupun yang dimasak itu mie instan beda banget, tapi dilakukan bareng-bareng gitu. Nah, sehingga ketika perempuan keluar pun dan ketika kembali ke rumah dia tidak lagi mengalami beban ganda tadi, beban domestik. Kenapa? Karena mereka sama-sama bisa berbagi ruang publik bersama dengan pasangan. Ketika kembali
kembali ke rumah pun mereka bisa berbagi ruang domestik bersama dengan pasangan. Duh, romantis Iya. benar tuh Saya Pak. ingin Iya. Oke, sedikit baik. menambahkan, Kak. Ya. Ya, saya sebenarnya kalau bicara Gitu, Pak. bagi apa Ruang namanya, domestik. bagi ruang domestik gitu kan, sepakat sekali karena sebenarnya saya gemar untuk itu ya. Nah, artinya apa? Baik. Ketika kita paham gitu kan, perempuan terkadang dia apa capek, lelah, ngurus anak dan sebagainya gitu kan. Belum lagi hanya memang perempuan hadir dalam dunia politik ya. Iya. Tapi bagaimana kemudian sebenarnya ini kesempatan kita Pak Indra ya untuk merebut ruang ini gitu. Kalau enggak gitu kan susah sebenarnya karena perempuan ini itu terkadang mendominasi dia di rumah gitu. Iya, ya, Jangan oke, ngomongin, oke. Bapak, Jadi begini Pak, pembangunan ya pada prinsipnya ini harus memberikan keadilan Ya. dan kemakmuran kepada semua elemen masyarakat. Nah, itu intinya Ya. dari tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh narasumber kita, kemudian juga dari Pak Wakil Ketua KIP Aceh ya. Baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan, ini kemakmuran harus diberikan kepada yang kaya maupun yang miskin. Ini teori fungsionalisme. Iya. Ya, kedudukan perempuan dalam ranah politik merupakan isu yang sangat kompleks dan terus berkembang. Ya. Meskipun telah terjadi kemajuan dalam beberapa aspek, kita juga masih melihat terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai kesetaraan gender. Itu hasil dari pembahasan kita tadi. Ya, kesetaraan gender yang sejati. Ya. Dalam beberapa dekade terakhir ini, ya, perempuan telah berhasil memasuki arena politik. Namun proporsi perempuan di dalam lembaga-lembaga politik masih seringkali jauh dari proporsi laki-laki. Nah, ini kita minta tanggapan baik dari Ibu Ihan, kemudian Ibu Norma dan Ketua KIP Aceh. Ada tidak isu-isu diskriminasi terhadap perempuan menjelang Pilkada 2024? So, penawannya Pak. Ya. Yang Saya pertama dulu ya. sekali Oke. Ibu Ihan. Karena tadi Bapak menyebut soal keadilan dan juga soal menyebutkan kendala-kendala yang dihadapi perempuan, saya ingin mulai dari situ bahwa selama ini memang ketika kita berbicara soal perbedaan kodrat antara laki-laki dan perempuan itu kan memang ada perbedaan dan itu mau kita samakan seperti apapun tetap tidak akan sama. Tapi yang sering terjadi kemudian siapa yang memutuskan siapa terhadap kondisi kodrat itu yang memang sudah diberikan oleh Allah sejak kita lahir. Misal, kamu nggak usah maju jadi pilek atau jadi caleg. Nanti waktu kampanye susah, kamu kan perempuan, kamu tidak mobilitasnya nggak setinggi laki-laki. Tapi kita tidak pernah bertanya sama si perempuan itu, kalau misalnya kita harus kampanye 7 hari seminggu dengan durasi waktu misalnya 8 jam sehari, kamu sanggup tidak? Kita selalu memutuskan, Langsung memutuskan sepihak. membuat Dengan cara keputusan pandang untuk kita. dia dengan perspektif kita. Padahal bisa jadi dia tidak merasa itu sebagai kendala. Oke, katakanlah itu sebagai kendala, maka tugas negara adalah memfasilitasi ini supaya kendalanya jadi tidak ada. Misal di sini ada sungai atau ada paret kecil ya. Kalau laki-laki mungkin lebih mudah dia lompat. Perempuan tidak bisa lompat, jembatannya yang disediakan. Jangan alah beka grup kan deureut lah malu. Itu justru ketika kita berbicara keadilan kan situ ya, selalu startnya tidak akan sama. Orang pendek dengan orang tinggi kalau diberi tangga yang sama tetap orang yang pendek tetap tidak akan terakses pada apa yang ada di sebelah sana. Nah, begitu juga ketika dalam proses pilkada, diskriminasi itu selalu mulainya dari hal-hal yang kecil seperti itu dan selalu dilihat dari sudut pandang perbedaan laki-laki dan perempuan yang berbasis kodrat gitu. Padahal kalau kita berbicara, mungkin nanti Kak Norma bisa menambahkan, ketika kita berbicara soal kesetaraan gender itu tidak lagi membicarakan kodrat sebenarnya Kak ya, tapi lebih membicarakan kepada apa kita sebagai laki-laki, sebagai perempuan, sebagai manusia gitu, apa fungsi kita di sosial. Misal kita berbicara soal kepala daerah, bisa tidak laki-laki menjadi gubernur? Ya bisa jawabannya. Perempuan? Ya bisa gitu. Apakah laki-laki atau perempuan bisa mengambil kebijakan? Ya bisa gitu.
Siapa lebih unggul kebijakan yang dihasilkan oleh laki-laki dengan kebijakan perempuan? Kita nggak tahu karena perempuan nggak pernah diberi kesempatan. Begitu juga dalam posisi-posisi misalnya di instansi-instansi yang strategis, di eksekutif. Selama ini kan juga komposisinya sangat tidak proporsional. Bahkan kalau kita mau hitung yang 30% itu pun belum pernah ada komposisinya bisa 30%. Dan Kecuali Aceh Tamiang untuk parlemen 2002 periode yang lalu ya. Periode yang lalu gitu. Sekarang nggak tahu saya berapa. Kemudian ketika misalnya pada beberapa waktu yang lalu ketika PJ gitu juga, kan juga ketika ada calon suami perempuan banyak komplain ya, dianggap ya itu tadi lagi-lagi dikaitkan dengan pekerjaan-pekerjaan domestiknya itu. Bagaimana negara hadir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan domestik? Di situ sebenarnya kita memerlukan kebijakan yang adil dan inklusif. Supaya misal kita berbicara soal kodrat perempuan, ada masa ketika perempuan itu mengalami menstruasi, ada perempuan ketika dia mengalami melahirkan dan masa-masa menyusui, ada tidak ruang laktasi di tempat itu? Kalau ada seorang anggota dewan, misalnya dia nggak akan perlu memikirkan, oh saya harus buru-buru pulang sidang karena ingin menyusui anak, karena ruang laktasinya ada, tinggal anaknya mungkin dibawa oleh keluarganya atau oleh pengasuhnya ke situ. Dan di sela-sela rapat paripurna misalnya ya, atau di sela-sela rapat menyusun anggaran misalnya, dia bisa ketemu sebentar sama anaknya. Yang bapak-bapak juga seperti itu, tapi kan selama ini tidak ada. Fasilitas itu dalam tanda kutip sengaja ditiadakan mungkin ya, supaya akses fasilitasnya itu tidak ada, sehingga perempuan jadi mikir 2 kali lipat memang ketika dia harus yang untuk berpartisipasi di ruang publik seperti itu ya Kak. Silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Berat pertanyaan nomor 2-nya. Tanggapan dari Ibu. Ini berat kali di pertanyaannya nih Pak. Saya mau bilang Pak Agus sama Pak Hendra, saya sebenarnya mulai dari 2000 itu bekerja di masyarakat. Dalam momen-momen tertentu itu fakta lapangan bahwa perempuan itu seperti harus menanggung beban seluruh perempuan, tapi laki-laki nggak pernah punya tanggung jawab itu. Misalnya gini ya, ada anggota dewan perempuan kebetulan tidak berhasil, itu sepanjang masa beta pilih deh urung indangnya, nah yang namanya kenapa? Kan jadi gitu, jadi seperti kayak dosa si pendahulu itu harus dipikul oleh semua perempuan malah. Jadi masyarakat mengamini beta pilihnya kenapa urung indangnya. Tapi kalau kita tanyakan, memangnya semua yang dikerjakan laki-laki itu beres? Memangnya semua laki-laki punya kapasitas dan menjalankan tugasnya? Enggak juga, tapi enggak pernah punya beban itu. Beta pilih di ruagamnya. Kita kasih kesempatan kedua. Jadi itu fenomena yang ada di masyarakat. Itu fakta pertama. Fakta kedua yang mau saya sampaikan juga, ada kekhawatiran yang besar ketika bicara kesetaraan gender, Pak Hendra. Dipahami bahwa ini seperti ada perebutan ruang. Padahal dari yang saya pelajari dari dulu sampai sekarang, jika satu saat, satu wilayah hanya dihuni oleh parlemennya full perempuan, itu juga bukan kebaikan. Gitu. Karena yang kita mau ada kesetaraan, di mana ruang laki-laki dan perempuan yang harusnya proporsional. Kebutuhannya mana? 40-50, 40-60, 50-50, 70-30. Ya dilihat dari ruang itu. Tapi kemudian ada kehadiran kelompok-kelompok tertentu untuk bisa muncul di sana. Kenapa? Karena menuju pembangunan yang Pak Hendra bilang tadi. Walaupun menurut saya berbasis pada tujuan SDGs, kita dulu punya MDGs, sekarang kadang nggak terlalu tercapai, sekarang menjadi SDGs yang mengatakan bahwa prinsip dasar itu memastikan tidak ada yang tertinggal. Bukan hanya perempuan, itu Pak Hendra, kelompok marginal, bukan hanya perempuan. Jadi semuanya itu harus dipastikan hadir, berpartisipasi dalam semua tahapan pembangunan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, sampai kemudian perencanaan berikutnya. Jadi saya makanya kemarin senang tuh waktu ada Bapak bilang, oh kita punya segmentasi yang berbeda nih kayaknya. Karena memang pemerintah sedang fokus banget nih untuk bicara bahwa kelompok marginal ini yang salah satunya adalah perempuan, gitu, salah duanya ada disabilitas, salah tiga. Itu memang harus terlibat dengan cukup baik, dan proses pelibatan perempuan dalam
dalam pilkada ini menjadi salah satu ruang yang sebenarnya harus dipastikan ada, baik dia sebagai kandidat atau dia sebagai pemilih gitu kan, harusnya dia bisa punya kesempatan untuk bisa hadir di sana. Dan problemnya memang situasinya memang masih belum ideal gitu. Walaupun tadi ya Pak udah disebutkan beberapa upaya sedang dilakukan, di kebijakan pun sudah dilakukan, walaupun gini ya, saya mau bilang kebijakan yang baik banget tuh, hebat banget, kalau aparatusnya nggak paham, nggak kena juga tuh. Nggak diterapkan juga, karena aparatusnya paham gagal gitu. Itu kalau kebijakan tidak baik. Kalau kebijakannya the best, aparaturnya nggak paham, nggak baik. Apalagi kalau kebijakannya tidak baik, aparatusnya nggak baik, nggak tahu anak paham, itu lebih kacau lagi. Tapi, nah saya mau bilang, kebijakannya pun tidak baik, tapi aparatusnya paham, punya perspektif, punya komitmen, dia bisa mencari peluang untuk bisa memastikan bahwa kondisi-kondisi tertentu tuh bisa dilakukan. Dia selalu punya inovasi, pasti begitu menurut saya. Walau tantangan berikutnya ya tadi, budaya di masyarakat ini gimana? Kan nggak kerja di ruang hampa gitu kan. Tantangan-tantangan yang dihadapi di masyarakat itu besar. Salah satu kayak tadi tuh, yang beban perempuan harus seumat manusia itu menyana kayak terpilih. Tapi kalau misalnya satu perempuan berhasil, jut tapi pilih urang indang tinggal. Wah, tapi kalau nggak berhasil hendak jut tapi pilih urang indang. Nah, itu ada di masyarakat. Sehingga kemudian mungkin pendidikan masyarakatnya itu menjadi bagian penting juga. Itu tugas Pak Hendra ya. Tugas Pak Hendra itu pendidikan masyarakatnya. Pendidikan pemilih ya. Pemilih ke Pak Hendra. Walaupun mungkin strateginya perlu dipastikan, bukan strategi ya. Strategi penting, tapi strategi komunikasinya Pak. Misalnya ya sekarang kan pakai poh cakra, bahasa kelokalan. Sebab orang Inang sih anak bahasa politik kan Pak. Terus ke kampung begahaba sang-sang kehebatan ngebahasa, wah kita elektabilitas. Sebab apa? Karena perempuan ruangnya nggak di publik. Hantam hantam ruang pertemuan. Jadi elektabilitas, ada mufomnya. Pegah mantangan bahasa punya elektabilitas. Jadi supaya dia tahu, itu strategi komunikasinya. Termasuk tadi, mungkin dalam satu sisi IT bisa digunakan. Tapi belum tentu untuk kelompok-kelompok tertentu, IT ini menjadi bumerang. HP manteng tekton. Kalian Facebook, karena mungkin sih. Dan itu didominasi oleh perempuan, ketidakmampuan itu oleh perempuan pada usia tertentu. Oh, yang lansia, Buno, ilompi lagi nyanyi Pak, menyekai ihan pegah Kak Norma, coba cek ini, itu kayak mana bukanya, gitu. Jadi pegah mentah HP, smartphone, kan tapi nggak terlalu bisa juga. Nah, jadi sehingga Pak Hendra bersama dengan tim atau teman-teman KIP lainnya bisa menjembatani, cari cara supaya ini informasi ini sampai pluk ke perempuan, move on kok nyan. Oh, yang tak maksud gitu. Oh, kalau kami nggak milih, ada 5 tahun yang rugi. Oh, kalau kami memilih dengan kehendak orang lain, apa yang kami butuh nggak bisa tercapai. Jadi ada kesadaran itu. Nah, dengan proses itu saya berpikir mungkin pembangunan yang tadi ditujukan itu yang memberi kesejahteraan bagi semua manusia. Pulau Aceh kan, Aceh syariat Islam harusnya dia rahmatan lil alamin ke semua orang, itu akan sangat mungkin terwujud menurut saya. Jadi ketika kita bicara soal sektor perempuan harus muncul di dalam pemilih, mungkin yang lain-lain juga akan ikut. Kenapa? Karena perempuan berada pada posisi punya pengalaman mengalami diskriminasi yang panjang juga, menghadapi banyak tantangan juga yang sepertinya mungkin dihadapi teman-teman lain. Tapi tentu tidak berhenti di perempuan, harus ada segmen lain yang juga masuk di dalam itu, bareng-bareng, duduk sama-sama, itu memungkinkan. Kenapa? Karena semua orang punya keterbatasan. Pak Agus paham mungkin bagian Pak Agus, tapi Pak Agus nggak paham bagian saya. Mungkin saya paham bagian saya, tapi saya mungkin nggak paham bagian yang muda-muda, gitu. Karena yang muda-muda juga punya kebutuhan tertentu, bonus demokrasi profil Pak. Banyak banget, ternyata hampir 30% kita bonus demokrasi Raffi di Indonesia termasuk Aceh yang pada tahun pembangunan berikutnya ini menjadi barang rongsokan kalau kita nggak gunakan, ya kan? Kita tahu kita mau pergi ke satu tempat, tapi kita tahu di rumah itu ada alatnya, kita nggak pakai. Kan rugo kan tanya yang rugo berarti, karena kita tahu tuh. Jadi sekarang yang paling penting adalah untuk membicara terwujudnya pembangunan itu merubah mindset seluruhnya barengan. Caranya mungkin melalui sosialisasi yang tidak hanya ke kelompok-kelompok, tetapi ke semua kelompok, agar kita tahu bahwa ketika kita melihat sesuatu yang terbayangkan ini kapasitas nih, ini potensial nih, ini sumber daya nih, kalau nggak kita pakai kita rugi.
gitu. Lihat perempuan gitu juga nih, perempuan punya kapasitas nih, kita nggak pakai 50% kekuatan akan hilang. Karena 50 kan Pak Teten perempuan kan, 50% perempuan. Ini kalau kita nggak pakai anak muda, mau laki-laki atau perempuan, kapan lo? Kagak ada hanya 50% kemampuan kita untuk membangun Aceh yang lebih baik. Jadi kita butuh sebenarnya orang-orang yang punya cara pandang seperti itu dan dekat dengan masalah-masalah seperti ini. Saya bukan bilang semua perempuan, tapi ada perempuan-perempuan tertentu yang juga dia punya pengetahuan ini. Kenapa? Karena yang diurus cara masyarakat dia ditempatkan punya posisi melayani urung sakit, urung tuha, urung disabilitas, semua perempuan melayani karena tadi peran domestiknya Pak Agus. Jadi kenapa? Sehingga kemudian dia perlu, jangan-jangan dengan dia maju, mungkin dia bisa menyampaikan beberapa hal yang disampaikan tadi. Walau tadi nggak cukup sampai situ, yang ini juga harus maju. Bareng Tanyo, gitu kan? Ada Pak Gus, ada yang perempuan, ada yang disabilitas, ada yang dari komunitas etnis, ada. Jadi sama-sama bilang bahwa kita punya masalah, let's we talk deep untuk ini, sehingga menemukan jalan keluarnya. Jalan keluar berbasis pada kapasitas masing-masing dan masalah masing-masing. Senang saya kan kita kalau lihat Aceh ke depan, oh ternyata apa yang beda dari Aceh yang sekian tahun punya syariat Islam? Oh kita punya perencanaan yang bagus, kelompok-kelompok nggak ada yang tertinggal, semua bisa mengamini, semua bisa terlibat, gitu Pak. Oke, baik. Bayangan saya begitu kira-kira. Iya, kita dengarkan tanggapan terhadap argumentatif ya, Pak jangan dari lawan-lawan Pak. Oke. Pak Indra, ya ibu-ibu yang pasti ini menjadi kebanggaan kita semua ya. Kalau saya secara pribadi, saya sangat bangga gitu kan. Tapi saya yakin dan percaya ya teman-teman lainnya ya semoga kaum Hawa lainnya, Adam lainnya juga bangga ya dengan tidak hanya dengan dua ibu kita gitu kan. Cuma saya ingin mengurai sedikit teori lama. Sebenarnya pemimpin ini kan dilahirkan dari ada pemimpin yang terlahir, ada kepemimpin yang dilahir ya atau diciptakan ya gitu. Nah maksudnya pemimpin yang terlahir dia memang dari sononya ya berdasarkan garis keturunan dia memang itu garis pemimpin, darah pemimpin gitu. Nah begitu plop dia muncul ke bumi, nah kemudian jalan dia kemudian lari pakai baju dan sebagainya, akhirnya remaja dewasa dan sebagainya dia langsung jadi pemimpin. Ya, pemimpin di segala level ya, baik pemimpin di tingkat di tingkat desa, mungkin dia ke gesi gitu atau kepala desa, kemudian di tingkat dan hingga ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Tapi kemudian ada pemimpin yang dilahirkan, dia memang harus diciptakan. Kalau nggak diciptakan, kalau nggak dipoles, kalau nggak dikader, dia nggak akan jadi gitu. Nah, maka maaf sakap saya bilang ya, mohon maaf ya. Kalau perempuan, kalau boleh saya analogikan, ini adalah memang pemimpin yang harus dilahirkan ya gitu. Artinya memang harus diciptakan, harus dikader ya. Oleh karenanya, sehingga tadi saya katakan ya, sehingga relevansi dengan apa yang saya katakan ini, pemimpin perempuan ini memang kita butuh waktu gitu. Ya, butuh waktu. Bukan butuh waktu karena dia lambat loadingnya enggak ya. Seperti Ibu katakan tadi nanti buka HP dia enggak bisa. Saya yakin gitu kan kalau perempuan enggak ada perempuan yang hari ini dia enggak bisa buka HP Android dan sebagainya itu kan gitu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Ketika dia misalnya begini, yang namanya jadi pemimpin ini kan pasti itu akan apakah ini pemimpin yang terlahir atau yang dilahirkan kan pasti biasanya gitu kan dia kan sudah main di level menengah ke atas gitu. Nah, tinggal masyarakat menjadi modal lain bagi kita ya, terutama sekali dalam menyokong dan mendorong ya sebagai pembackup utama kaum hawa gitu. Nah, saya berharap begini, suatu saat saya punya cita-cita, suatu saat perempuan ini ya, perempuan itu sendiri sebagai penyokongnya, bukan laki-laki. Karena kalau kita berharap disokong oleh kaum laki-laki, ini sama halnya, terkadang begini, kalau memang ada laki-laki yang jujur, tapi kalau tidak jujur, memang sengaja diciptakan perempuan itu menjadi laki-laki ini menjadi perempuan ini menjadi ketergantungan sama laki-laki ini gitu. Oleh karenanya saya berharap perempuan ke depan memang tidak mengalami ketergantungan dengan kaum laki-laki ya dalam konteks politik ya, bukan dalam konteks lainnya gitu kan. Tapi kalau misalnya dalam konteks semangat yang lain ya, memang kita kan saling saling ketergantungan ya. Hidup ini kan memang penuh dengan take and give
apa gitu kan. Tanpa itu kan kita nggak bisa hidup. Artinya jangankan dengan antar manusia atau antar gender gitu kan. Tapi antara kita dengan makhluk lainnya, bahkan dengan makhluk yang kecil semut itu pun kita berketergantungan gitu. Sehingga semut pun punya apa namanya ketergantungan dengan kita. Artinya saling membutuhkan gitu, saling memberi dan menerima gitu kan. Nah, dalam konteks inilah yang kemudian saya katakan memang ini kita memang butuh waktu yang sedikit apa namanya lebih banyak dan kemudian menjadi skala priority dalam membangun dan menciptakan pemimpin masa depan gitu kan. Nah, kalau memang kita katakanlah hari ini kita sesali kenapa perempuan tidak bisa muncul ke ruang publik karena memang terjadi stagnasi atau kejemudan dikarenakan berbagai faktor. Salah satunya adalah ketika ruang, misal tadi saya sudah singgung dari awal, ketika partai tidak membuka ruang itu dari sejak awal pada saat pendirian partai politik. Nah, kemudian hanya kemudian pada saat di ujung waktu ya jelang berakhirnya masa pendaftaran caleg misalnya, baru di situ sibuk apa namanya mencari perempuan sehingga terpenuhi 30% kuota yang ada gitu kan. Nah, yang penting ada KTP-nya aja lah gitu kan. Sehingga nanti perempuan masuk lah. Sehingga kan tidak jarang, tidak sedikit munculnya perempuan dalam sipol gitu kan. Hanya apa namanya pertama ya terpenuhi 30% ya komposisi kepengurusan, kemudian terpenuhi kuota 30% untuk pencalonan caleg dan sebagainya lah. Nah, inilah kemudian ya persis seperti yang Ibu katakan tadi, sama halnya dengan ya model pada saat apa namanya terukapai di situ pula lada, gitu kan? Pada saat terukapai di situ pula lada. Pula lada. Artinya begini, di saat apa nama pangsa pasar itu ada, di saat itu kita baru nanam gitu. Padahal pada saat itu kita tidak lagi bicara teknis produksi, tapi kita sedang bicara teknis publikasi atau apa namanya ya panen dan melakukan penjualan gitu kan. Artinya pemasaran gitu. Nah, komunikasi pemasaran di situ sebenarnya sedang berlangsung. Tidak lagi di waktu itu kita membicarakan masalah gimana ini kita panen. Ini lebih celakanya lagi ketika kita apa namanya lahannya aja belum masih cari gitu. Ini kan lebih celaka gitu. Nah, oleh karenanya sebenarnya ya makanya ketika datang kapal atau pesawat gitu kan mau landas gitu kan. Nah, pada saat itu kita sudah siap dengan produksi kita gitu kan untuk kemudian barang kita diangkut ya sehingga apa namanya terpenuhi dan memenuhi kebutuhan konsumen, tidak hanya konsumen lokal tapi konsumen nasional bahkan internasional gitu. Nah, ini dari sisi ekonomi gitu kan, dari sisi ekonomi. Tapi dari sisi politik ya, kalau boleh saya sebutkan tadi ya sehingga terjadi terkungkungnya perempuan dengan kondisi yang ada tidak hanya berlaku di lingkungan partai politik. Maaf nih ya, saya tidak sedang mengkritik apa namanya partai politik. Karena kita terlahir juga apa namanya ya hidup dalam berbangsa bernegara, salah satu fungsi dengan adanya negeri dan bangsa ini karena memang harus adanya partai politik gitu. Tapi dalam konteks ini ya, maka saya katakan tidak hanya partai politik tapi di lingkungan apa namanya legislatif, eksekutif. Partai politik apa untuk memenuhi apa namanya ya ruang-ruang atau kursi di parlemen gitu kan sebagai legislatif gitu. Tapi ruang-ruang publik atau memang kursi yang tersedia ya di ruang eksekutif ya perempuan juga enggak ada gitu. Bayangkan 23 kabupaten kota di Aceh dalam pengisian bupati wali kota. Tok satu Nagan Raya, selebihnya enggak ada. Ini dalam pandangan saya gitu kan. 22 kabupaten kotanya semuanya ya diisi kaum laki-laki. Lagi-lagi saya tidak sedang membela perempuan, Pak Hendra. Gitu tapi saya sedang mengungkapkan sebuah fakta. Bagi saya ini memang enggak miris sekali, tapi memang ini apa namanya kita jadi apa namanya jadi sedih ya jika memang kondisi ini tidak dibarengi sama-sama. Ayo membangun negeri dan bangsa ini secara bersama-sama gitu. Walau kemudian ada lapisan lain ya, bicara perempuan tidak hanya bagaimana kemudian dia bisa mengisi ruang publik. Tapi pastikan perempuan yang kemudian mengisi ruang publik, ruang domestik ini sudah enggak ada persoalan gitu kan. Itu ruang publik nggak lagi jadi kajian. Artinya apa? Ruang publik yang di sana membicarakan masalah adat istiadat budaya dan agama itu selesai, sudah paripurna gitu kan. Jika memang itu sudah ada, maka ayo mana perempuan yang memang ya yaitu dalam sederet
apa namanya kaum perempuan yang ada, tinggal ambil aja. Ini satu, ini dia ke sana, gitu kan? Ya, perempuan ini ke posisi yudikatif dan sebagainya gitu. Nah, oleh karenanya semua itu ya itu kita pandang ketika apa namanya ya dalam konteks publik, ruang publik itu perempuan diisi ya, tapi dalam konteks domestiknya itu sudah paripurna. Oleh karenanya paripurna yang saya maksudkan termasuk saya ulangi adat istiadat dan budaya dia selesai, nggak ada problem lagi dan dia memang sudah cakap sekaligus dia sudah sami'na wa ata'na gitu. Dia paham dan dia apa yang dia pahami dia laksanakan dengan sungguh-sungguh. Satu lagi, karena memang kita sebagai mukmin muslimin sejati ya, tentu perempuan bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga ya, yang di sana ada anak ada suami yang kemudian dia juga menjaga kaedah-kaedah yang ada sehingga tidak kemudian nanti dibentur gitu. Dibentur antara kehidupan sosial dengan kehidupan agamanya. Nah, maka hari ini masih muncul benturan-benturan itu gitu. Artinya ketika kita bicara masalah agama yang kemudian itu menjadi dogmatis yang perempuan sehingga perempuan nggak bisa menembus ruang lain, nggak boleh dia keluar pintu, nggak boleh dia keluar rumah. Nah, apa salahnya perempuan keluar rumah sejauh dia? Oke ya, Mas, saya izin ya, Dinda mau belanja, Dinda mengurus rakyat, Dinda mengurus negeri. Sejauh memang Mas nggak berkeberatan, ya kan nggak ada persoalan gitu. Nah, oleh karenanya benar sekali seperti yang yang menjadi justifikasi tadi terhadap sebuah kondisi hari ini belum apa-apa para kaum laki-laki sudah memastikan ya kalau perempuan dia nggak bisa nih karena dia memang nanti setiap bulan dia pasti datang menstruasi ya kan, kemudian dia nggak bisa karena memang dia harus melahirkan, dia nggak bisa karena memang dia harus menyusui gitu kan. Nah, kemudian nggak ada konfirmasi gitu. Saya sepakat gitu. Artinya siapapun ya harus melakukan konfirmasi terhadap objek ya yang ada gitu. Apalagi ketika kita jadi subjek gitu. Maka objek dan subjek itu tidak saling memutuskan mata rantai gitu kan. Tapi harus saling bersinggungan gitu. Nah, dengan bersinggungan yang ada terjadinya sebuah komunikasi yang komunikatif gitu. Tidak lantas kemudian kita berkomunikasi seperti ibu katakan tadi gitu ya untuk menyampaikan misalnya kita ke kalangan marginal ya, ibu-ibu sekalian ya, kita hari ini bagaimana menerobos ruang publik dan sebagainya ya, dia bingung gitu bicara menerobos ruang publik gitu kan, gimana cara gitu kan. Gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini sebenarnya tidak hanya persoalan di mindset gitu kan, tidak hanya persoalan di ruang dan keikhlasan, tapi persoalan di mindset kita gitu. Nah, oleh karenanya bagaimana kemudian kita melihat ini semuanya tidak dalam konteks hitam putih gitu ya. Konteks hitam putih ya boleh jadi, kenapa itu jadi hitam padahal dia putih, sebenarnya mata kita yang mulai kabur gitu kan. Nah, kemudian ada juga makanya pakai kacamata gitu. Nah, sengaja dalam konteks ini dalam kapasitas ini saya nggak pakai kacamata biar nggak dianggap kabur gitu. Sesungguhnya kabur ini kan ada faktornya juga gitu. Kalau enggak karena memang faktor kondisi kesehatan dia, tapi pasti karena faktor usia gitu kan. Nah, jangan sampai kemudian saya masih bisa memaklumi dan memahami ketika sesuatu itu tidak benar dilakukan sama orang tua. Tidak benar, karena apa? Karena pengaruh usia. Dari sisi tenaga beda dengan anak muda. Dari sisi pandangan jelas dia karena usia matanya sudah rapuh. Tapi yang paling bahaya ketika dilakukan sama anak muda. Dari sisi usia dia masih muda, dari sisi pandangan dia masih intinya matanya masih bagus dan sebagainya. Tapi tetap dia tidak pandang itu sesuatu, kalau memang itu baik, kalau memang itu tidak baik. Gitu kan, hak dan batil itu harus jelas gitu, terutama sekali di pandangan di mata anak muda gitu. Oleh karenanya sehingga menjadi objek ya sasaran sebenarnya dalam pemberdayaan kaum perempuan ini lebih ke anak muda juga gitu kan. Nah, oleh karenanya anak muda dia yang memang masih punya tenaga yang fit ya, pikiran yang jernih gitu, yang masih grace dan sebagainya, kenapa enggak gitu kan.
Nah, hari ini kan kita melihat itu calon-calon pemimpin atau pemimpin jadi kita hari ini kan banyak sekali dari kalangan muda. Nah, inilah yang kemudian melahirkan satu apa namanya ya optimisme buat saya ya. Insya Allah ke depan 5 tahun mendatang khususnya di Aceh akan lahir generasi Hawa yang memang tangguh tidak hanya dalam retorika tapi dalam konteks implementasi nyata saya pastikan itu akan ada. Dengan cara mulai hari ini Pak Hendra saya ikut membackup-nya ya, ikut mencerdaskan kaum Hawa ya. Oleh karenanya carilah mari sama-sama kita mencari anak muda ya yang memang bersemangat ya. Kalaupun nggak sesemangat kita Pak Hendra, tapi paling tidak dia punya daya dan upaya yang kemudian kita akan sembur semangat sehingga kita akan bekerja secara bersama-sama dalam membangun dan bangsa dengan diisi oleh kaum Hawa. Saya kira gitu Pak Hendra. Tapi saya melihat Pak Agus lebih semangat daripada saya yang lebih muda. Ini perlu dipertanyakan kembali gitu kan. Mana lebih muda? Oke, baik. Pemilu 2024 ya, kita telah meningkatkan partisipasi masyarakat sampai 87%. Ya, ini sangat luar biasa sekali yang diraih oleh KIP Aceh, suatu keberhasilan dalam peningkatan Jumlah pemilih, partisipasi pemilih masyarakat. Ya. Peran serta perempuan dalam pilkada sangat dibutuhkan untuk membangun demokrasi di Aceh, karena demokrasi ini adalah milik kita bersama masyarakat Aceh. Sosialisasi dan pendidikan pemilih adalah tugas kita bersama, bukan hanya tugas KIP sebagai penyelenggara pemilu, bukan hanya tugas pemerintah, akan tetapi tugas kita bersama. Peran Koalisi Aspirasi Aceh dalam mengangkat semangat perempuan untuk turut serta dalam politik di Aceh saat ini. Ini mohon tanggapannya. Siapa mulai ini? Ibu Norma dulu. Baik, Pak. Ya, karena kan kembali kepada langkah konkret ya Pak ya. Yang tadi tuh Bapak bilang kalau nggak mau retorika ya harus buktikan itu apa gitu. Nah, saya mau sampaikan ke Bapak-bapak juga mungkin kepada apa ya kita sebutnya kalau teman-teman pemilih ya? Teman-teman pemilih, netizen gitu ya. Koalisi aspirasi ini sebenarnya Pak dia didorong dengan dihasilkan oleh kesepakatan banyak lembaga. Banyak lembaga yang memang sudah bekerja di isu penguatan, pemberdayaan, dan advokasi. Tidak hanya perempuan, tapi ada beberapa segmen lainnya, yang kelompok disabilitas, kelompok miskin kota, kelompok pemuda gitu ya. Nah, walaupun memang kemudian kita melihat keberadaan perempuan itu menjadi sangat mainstream, karena kalau bilang pemuda, kita juga nggak bisa menafikan ada perempuan di sana. Ketika kita bilang disabilitas, kita juga harus yakini bahwa disabilitas juga terdiri laki-laki dan perempuan gitu kan. Jadi memang kayaknya jadi mainstream dia. Nah, upaya yang dilakukan atas nama si koalisi ini sendiri sebenarnya dari awal kita sudah berkomitmen nih memberi ke seperti membangun pengetahuan perempuan sampai ke akar rumput, sampai ke desa-desa itu tentang pentingnya menggunakan hak pilih mereka. Gitu kan? Karena itu hak dasar gitu ya. Kalau kita bicara hak politik, hak dasarnya yang harus dipastikan. Tanpa itu kemungkinan dia akan kehilangan banyak momen gitu, dan kita sampaikan sehingga kemudian dia mungkin perlu hadir. Jadi jangan-jangan Pak Hendra 87% itu sebagian besar tuh dorongan teman-teman di belum koalisi mungkin ya, belum koalisi, dorongan teman-teman di komunitas untuk memastikan bahwa ayo datang karena kita perlu memilih orang yang tepat, atau setidaknya teman-teman ini menjembatani Pak informasi bahwa kalau kemarin kan pilkada ya Pak, pemilu pileknya itu memaparkan memberi informasi ada sekian banyak yang akan naik di wilayah kita, coba kita lihat program mana yang cukup relevan dengan kepentingan kita sehingga kita layak menitipkan suara kita ke dia gitu ya. Walau kita nggak bisa tutup juga orang-orang yang kemudian money politik juga masih banyak gitu ya. Dan ini langkah yang kita sudah lakukan. Yang kedua Pak Hendra, Pak Agus, kita kemarin juga sempat ngobrol dengan beberapa
individu yang secara taksiran kita mereka akan masuk ke kancah pilkada gitu ya, untuk memperkenalkan isu ini gitu. Karena apa, selama ini selalu berlindung pada keadilan misalnya atau demokrasi, tapi kadang-kadang itu kayak jadi jargon aja gitu, nggak melihat bahwa sebenarnya ketika bicara keadilan itu ada kepentingan perempuan, kepentingan anak-anak, kepentingan lansia, kepentingan kelompok-kelompok lainnya harus dipahami juga terakomodir gitu. Jadi nggak bilang kalau keadilan sudah ada perencanaan udah, tapi asal kata adil ada sudah, tapi nggak kemudian melihat pada program-program atau kegiatan-kegiatan yang lebih kecil untuk menaikkan kondisi seperti ini. Misalnya gini, saya membayangkan Aceh termiskin se-Sumatera. Nah, coba dibongkar datanya. Siapa yang termiskin itu? Perempuan, Pak. Kenapa? Karena secara sistem dia masih dipolitisasi gitu. Misalnya upah, gaji. Orang yang jauh belang, agam ngenineng, kerjaan sama, 8 jam kerja, orang inang dibayar setengah. Lebih murah gitu. Padahal dia nggak berhenti untuk merokok gitu. Laki-laki mesti berhenti merokok. Terus di beberapa perusahaan juga begitu. Perempuan selalu dibayar lebih murah. Nah, ini sistem ini nggak bisa dilihat bahwa keadilan hanya meningkatkan taraf hidup masyarakat yang miskin. Yang mana yang mau diterapkan? Jadi dia harus masuk pada ternyata perempuan punya problem pada sistem penggajian, pembayaran upah. Maka dia harus punya intervensi untuk membereskan itu. Itu salah satunya. Belum lagi kita bicara soal bagaimana perempuan-perempuan yang berjuang sendiri menghidupi keluarga. Nah, atau ada kelompok-kelompok lain. Nah, kita memasukkan itu kepada para kandidat untuk mulai mengenal bahwa ada kami nih Pak yang kemudian punya problem yang butuh Bapak fasilitasi agar pencapaian kesejahteraan itu bisa terjadi gitu. Dan di sisi lain kemarin kita senang nih waktu diajak kerjasama dengan KIP untuk bisa memfasilitasi ruang pertemuan antara kelompok-kelompok tertentu atau lembaga-lembaga yang mendampingi kelompok tertentu untuk bisa mendengar langsung nih Pak Hendra. Karena biasanya walaupun banyak berseliweran informasi, tapi kalau tidak dijadikan satu ruang seperti kemarin itu susah masuknya. Hebat kali teknologi pun kalau tatap muka menjadi jawaban untuk banyak hal gitu kan. Nah kita senang itu ada ruang kerjasama itu. Nah ini upaya-upaya yang sedang kita coba lakukan. Walau sebelumnya mungkin sempat ramai juga ya yang ada di media sosial tentang larangan menjadi perempuan naik dalam nggak boleh pemimpin, larangan perempuan jadi pemimpin, yang dianggap itu seperti pandangan dan pandangan ulama gitu ya. Tapi kemudian kita bersama dengan teman-teman lain juga mengupayakan mengkanter itu, karena ada juga ulama-ulama lain yang melihat bahwa nggak ada penolakan yang sangat berarti juga untuk perempuan lahir sebagai pemimpin, karena itu dianggap lebih banyak positifnya juga. Karena toh Aceh dulu masa lalunya juga punya banyak perempuan-perempuan yang hebat, nggak hanya bicara soal yang di ruang publik kayak Dincut Mutia, di ruang-ruang kepemimpinan Ratu Safiatuddin itu sekian lama dia kelola, dan itu membawa kerajaan itu masyhur gitu tentram. Jadi menurut saya kenapa pengalaman-pengalaman itu tidak coba diangkat untuk memotivasi perempuan-perempuan bisa maju dengan dukungan banyak pihak. Dan kami berharap sebenarnya upaya ini nggak berhenti Pak Hendra, karena tadi ya kan ada ruang pemerintah yang harus melakukan banyak intervensi agar posisi perempuan ini bisa lebih baik di dalam sektor politik. Tapi yang non pemerintah juga punya ruang. Nah ini kami coba isi ini dengan banyak keterbatasan kami sebenarnya, karena sebagai unsur non negara kan kita nggak punya sumber daya yang banyak ya Pak ya. Jadi kita coba terus lakukan ini dengan kapasitas yang seadanya. Untung-untung jumpa Pak Hendra lagi atau jumpa Pak Agus atau jumpa orang lain lagi yang kemudian bisa menangani, sehingga apa yang kita lakukan bisa jadi lebih besar. Sebab maunya kita ini ya tadi tuh jangan sampai di 87% doang ya para netizen kita adil lagi. Kenapa? Karena 5 tahun ke depan kita ini ada di 27 November nanti. Tapi kalau kita nggak mau tahu siapa yang hadir sebagai kandidat, pilih kucing dalam karung, itu menggadaikan 5 tahun kita gitu. Jadi ruang-ruang sosialisasi begini ini coba kami lakukan juga Pak Hendra di luar dari yang ada, dari luar dari yang kita kerjasamakan. Semoga bisa naiklah 90, kalau bisa jangan menurun gitu, karena nggak ada satu orang pun yang tidak terikat dengan hasil penetapan nanti. Karena kan gitu ya Pak ya, semua kita kan nggak mungkin kita nggak mau ikut program pemerintah, karena dia memang hadir untuk semua masyarakatnya, untuk semua orang di situ.
Jadi ya memang harus hadir dan bertanggung jawab untuk pilihannya. Saya pikir ini yang sering kita dorong terus ya, termasuk di kelompok mudanya. Saya kelompok muda juga sebenarnya, tapi muda level. Kalau versi UYU kan kita semua Kalau versinya PBB kan 65 ke bawah Pak, masih muda kan. Nah, saya masuk juga muda, Pak. Oke, baik, kita dengarkan tanggapan dari Ibu Ihan Nurdin. Ya, Saya mendengar tadi Ibu Norma siap dan sangat bersemangat untuk mengajak pemilih perempuan ya, dalam mempergunakan hak pilihnya di Pilkada 2024 nanti. ya, sebenarnya ketika kita melakukan pencerdasan tidak hanya kepada perempuan ya, laki-laki juga mungkin modulnya yang berbeda. Kalau perempuan pencerdasan adalah bagaimana mengajak mereka untuk lebih melek ke politik, sementara kalau laki-laki mengubah mindset kayak Pak Agus bilang tadi supaya lebih inklusi. Nah, dari teman-teman di koalisi ini kan ada belasan lembaga yang tergabung di sini, hampir 20-an. Sebelum ada koalisi terbentuk pun masing-masing dari kita itu juga sudah melakukan. Saya misalnya melalui komunitas jurnalisme warga. Itu waktu masa pileg kemarin juga saya membawa teman-teman jurnalis warga ke sini untuk melihat langsung kantor KIP itu di mana. Bahkan misalnya mereka baru tahu kenapa di Aceh itu sebutannya KIP, kenapa di luar namanya KPU. Itu aja jadi sesuatu yang menarik. Bahkan ada yang baru tahu kalau KIP itu ternyata ada di sini kantornya gitu ya. Nah, ini kan juga salah satu upaya yang bisa kita lakukan. Jadi kalau sekarang mungkin dengan dengan fakta-fakta yang seperti Pak Agus bilang tadi bahwa bibit-bibit bahwa perempuan akan muncul dalam pilkada ini kan kita belum bisa pastikan ya Pak. Berbeda dengan ketika pemilu legislatif gitu di pileg kan. Tapi kalau ini kan belum ada. Nah, fokus kita adalah saat ini mendorong masyarakat khususnya dari perempuan, kelompok rentan, kelompok marginal yang memang jumlah mereka itu secara angka juga lebih banyak gitu ya. Untuk memilih mulai sekarang menyenter-nyenter gitu kandidat-kandidat yang punya perspektif inklusi. Nah, kenapa ini penting? Karena ketika berbicara seorang kepala daerah, ketika dia terpilih, dia kan bukan lagi milik individu ya, atau bukan milik partai, kelompok, walaupun pengusungnya partai A, B, C gitu, ada 24 partai. Tapi ketika dia sudah terpilih, ya dia milik 5 juta lebih masyarakat Aceh. Nah, bagaimana ke 5 juta masyarakat Aceh ini tertampung, terakomodasi harapan dan keinginan mereka melalui kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh kepala daerah tadi. Salah satu bukti wujud dari kebijakan yang inklusi itu misalnya pengembangan berbasis wilayah. Misalnya kita di Aceh itu ada pesisir barat, pesisir utara, timur, kemudian ada tengah. Nah, ketika mengambil kebijakan ini kan tidak sama karena karakteristik masyarakatnya, misalnya sosial budayanya berbeda gitu. Nah, ini kita juga harus bisa melihat bagaimana kita bisa melihat, salah satunya adalah melalui penyampaian visi dan misi ya. KIP kan nanti juga memfasilitasi adanya debat kandidat. Nah, dari situ kita bisa melihat dan kalau mau ingin dipersempit lagi, bagaimana kita bisa mengukur topik-topik atau isu-isu inklusi yang menyentuh kebutuhan masyarakat marginal atau masyarakat rentan ini bisa masuk, bisa menjadi sesuatu yang diperdebatkan di dalam forum dan disaksikan oleh jutaan rakyat Aceh. Saya rasa kalau itu dimunculkan, masyarakat pasti akan bisa melihat gitu ya, siapa yang bisa menilai secara lugas konsep-konsep yang sudah disediakan, mana yang pola pikirnya masih tercaplok-caplok oleh wilayah. Oleh wilayah itu maksudnya begini, dapil gitu. Misalnya masih berbicara soal kebijakan berbasis daerah pemilihan. Nah, itu kan sudah tidak relevan lagi ketika kita berbicara soal pemilihan kepala daerah karena dia cakupannya provinsi. Tapi kalau misalnya berbicara dapil ya masih berbicara dari skup yang lebih kecil gitu kan. Nah, ini salah satu ruang yang diberikan oleh panitia penyelenggara untuk bisa bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pemilu dan hasilnya mudah-mudahan nanti akan berefek pada hasil pemilihan. Jadi ketika misalnya tadi ada 67% ada partisipasi masyarakat, nah harapannya bukan hanya dari segi jumlah tapi juga berefek pada kualitas calon yang dihasilkan gitu. Jadi dengan waktu yang sesingkat ini kan kita bulan 8 ya, 1, 2, sekitar 3 bulan lagi lah, 2 bulan maksimal untuk kita promosi. Nah paling
kita hanya bisa mendorong itu. Kalau misalnya untuk mendorong bahwa akan ada kandidat-kandidat perempuan, ya seperti kita bilang tadi, bahwa prosesnya mungkin ini sudah sangat sudah sangat mepet. Jadi kita juga tidak hanya fokus pada masalah. Kita sudah tahu bahwa masalahnya tidak akan ada kandidat perempuan misalnya. Tapi bagaimana kita bisa membalikkan keadaan dari persoalan ini, kemudian kita melihat peluang karena yang paling penting itu kan pola pikir si kandidat. Belum tentu juga ketika misalnya kandidatnya adalah perempuan, dia punya perspektif yang clear soal itu tadi gitu. Kalau dia sejak awal tidak dipersiapkan untuk itu ya Kak ya. Bukan hanya bicara soal jenis kelamin, Iya. tapi juga perspektif tadi Pak Agus bilang. Jadi mindset itu yang perlu dirubah, gitu ya. Oke, baik. Ya, kita minta tanggapan dari Wakil Ketua KIP Aceh. Peran dari KIP Aceh dalam mengangkat semangat perempuan untuk turut serta dalam politik di Aceh. Ya, Pak Hendra, saya pikir ini saya pernyataan atau closing statement aja gitu ya. Nah, di awal tadi kita sudah membicarakan ada 3P yang kemudian menjadi 4P. Sebenarnya minimal 3 atau 4P, tapi banyak PP lainnya yang memang mesti disandang oleh perempuan yang kemudian perempuan muncul dan menjadi maju. Nah, oleh karenanya dalam closing statement saya di kesempatan ini gitu, perempuan sebagai pemilih sudah ada, ya, sudah pasti gitu. Tapi perempuan sebagai pemimpin atau sebagai peserta pilkada ini mesti segera dicari. Oleh karena ini adalah tantangan tidak hanya bagi kaum perempuan ya, tapi juga tantangan dan maksud saya ini adalah sebuah ikhtiar yang mesti dilakukan oleh siapa saja ya, agar memang bagaimana dalam mengisi ruang publik tadi ya terpenuhi dengan segala kapasitas dan kualitas yang ada. Bicara kapasitas, kualitas, saya pikir ini tidak kita ya mungkin sudah, kalaupun kita nggak bisa kata-kata sudah paripurna, tapi paling tidak sudah sangat memadai. Hanya sekarang kita perlu pikirkan adalah ruang ini mesti dibuka selebar-lebarnya. Terserah kemudian rakyat mau milih atau mau menentukan siapa. Yang penting buat pemilih ya, buat teman-teman pemilih kita menyarankan, kita menyerukan ya sebagai penyelenggara agar penting sekali seperti Ibu katakan tadi ya, memandang, memahami, mengamati, mencermati para kandidat yang ada, para kandidat yang muncul. Tidak hanya dari kaum laki-laki tapi juga dari kaum perempuan. Bicara kualitas dan kemampuan ya, itu saya kira itu sudah mumpuni. Tapi kini bicara kesempatan, ruang dan kesempatan yang memang mesti direbut gitu oleh kita bersama. Itu satu. Yang kedua, ya kita berharap dari teman-teman pemilih, ya kalau tadi Ibu Norma sudah mengatakan pemilih harus memahami kandidat atau mengenali kandidat pemimpin, ya kandidat atau calon pemimpin nantinya. Tapi lebih dari itu. Ya, selain memahami, ketika dia paham dan kemudian mesti dia distribusikan kepada pihak yang lainnya, terutama sekali pihak keluarga. Nah, hari ini masing-masing kita punya keluarga, punya sanak saudara, ya, punya teman kerabat dan sebagainya. Minimal apa yang ada, informasi yang ada tidak hanya menyangkut dengan penyelenggaraan, tapi juga menyangkut dengan kepesertaan, itu mesti sama-sama kita sampaikan. Oleh karenanya penting sekali Pak Indra, ya bagus sekali, ini adalah apresiasi terutama sekali kepada teman-teman komunitas dan kaum perempuan dalam ikut bergerak ya. Saya yakin dan percaya ya dengan kualitas dan kemampuan yang ada ini sangat memberi makna buat kita, sehingga apakah ini jangan-jangan 87% ini karena peran teman-teman kemarin? Saya pastikan iya. Jika tidak, saya pastikan iya. Karena apa? Karena sebelumnya kita kan nggak pernah melakukan kerjasama yang seperti ini. Nah, hari itu cuma 85% saja. Nah, hari ini dengan kita bekerja jadi 87. Nah, Pak Indra, ayo cari perempuan lebih banyak lagi biar 90%. Saya pikir begitu Pak Indra. Terima kasih. Oke, baik. Yang terakhir ini harapan dari perwakilan perempuan ya. Baik untuk penyelenggara pilkada, peserta pilkada, kemudian untuk perempuan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas partisipasi perempuan dalam
Pilkada 2024. Silakan. Yang dulu. Ya, yang dulu nih. Oh, ini. Oke. Kalau harapan kepada penyelenggara tentunya ini kita juga menyambung apa yang kemarin disampaikan dari hasil diskusi dengan teman-teman dari kelompok marginal dan kelompok rentan ya, bahwa salah satu yang selama ini menjadi kendala itu adalah fasilitas pada pemilihan di hari H gitu. Misalnya teman-teman yang disabilitas daksa ya ataupun punya kendala fisik. Banyak tempat-tempat pemilihan itu dilakukan di ruang-ruang atau tempat-tempat yang misalnya kayak harus melewati tangga gitu ya. Sementara kok teman-teman yang pakai kursi roda ataupun pakai tongkat itu kan agak susah untuk mengakses gitu. Nah, kemudian juga teman-teman yang tunanetra ini seperti apa. Juga teman-teman yang punya dari komunitas tuli, ini juga harus menjadi pertimbangan. Karena ketika kita berbicara soal pemilu inklusif, mestinya tidak ada satu kelompok pun dari seluruh lapisan masyarakat itu merasa haknya tidak mereka peroleh karena tidak adanya fasilitas yang mestinya bisa disediakan fasilitasnya, kan itu menjadi catatan. Yang kedua kepada para peserta pilkada gitu ya, dan dalam menyusun ini kan masih ada waktu untuk menyusun visi dan misi ya. Saya rasa mereka yang maju juga bukan tanpa visi misi sama sekali, tapi mungkin bisa memperluas area pantauan ya, yang selama ini misalnya kalau kita berbicara soal kelompok marginal, kelompok rentan, itu kan mereka memang berada di garis pinggir, makanya kenapa namanya margin gitu ya. Saya baru ngeh juga gitu, ternyata kalau kita ngetik selalu ada margin kiri, margin kanan, atas bawah ya. Jadi memang itu jarang kita lihat, bahkan kalau misalnya space-nya nggak ada, bisa-bisa nggak terlihat yang margin kiri sama margin kanan di tengah itu. Nah ini sebenarnya kan harus menjadi catatan bagaimana. Nah itu memang hal ini yang selalu menjadi persoalan, tapi ketika yang kecil ini tidak diakomodasikan oleh para peserta pilkada, ini justru akan menjadi bumerang gitu. Dan yang paling penting lagi, siapapun peserta pilkada nanti yang terpilih, ya harapannya kebijakan, keputusan apapun program yang mereka lakukan itu bukan lagi fokus pada siapa yang mengusung gitu, tapi betul-betul untuk seluruh masyarakat Aceh, tidak ada diskriminasi gitu ya. Jangan gara-gara misalnya di wilayah A suaranya sedikit gitu, tapi dalam tanda kutip kita kasih sanksi karena masyarakat di sini tidak memilih saya. Program pembangunannya tidak kita tidak diprioritaskan. Nah, harapannya tidak seperti itu, dan isu-isu dari pemilu inklusi ini menjadi sesuatu yang diperdebatkan nanti pada debat kandidat supaya masyarakat bisa melihat secara langsung, dan meskipun tidak difasilitasi oleh KIP, mestinya para peserta pilkada ini kan dengan secara sukarela harus memanfaatkan ruang-ruang yang bisa membuat mereka itu lebih dikenal oleh masyarakat. Jadi jangan hanya menunggu momentum ya. Tapi kalau misalnya sekarang kan yang dijual itu lebih banyak pada, kita mungkin pernah dengar istilah beauty privilege atau handsome privilege gitu ya, di mana yang dijual itu lebih banyak tampang dalam tanda kutip, tapi bukan gagasan. Nah gagasan itu kan harus disampaikan baru orang bisa tahu, berbeda dengan tampang, orang melihat secara look aja udah, oh orangnya kira-kira seperti ini. Kemudian untuk pemilih, memang agak susah, terutama bagi kelompok marginal ini, untuk mereka tidak terintimidasi atau terdiskriminasi. Misalkan, terutama dari teman-teman yang disabilitas ya, ketika mereka difasilitasi ke ruang, itu saja kan sudah membuka celah bagi mereka untuk diintimidasi dalam tanda kutip misalnya. Kenapa? Karena mungkin apalagi kalau yang netra ya, itu kan rentan sekali ketika mereka memilih. Bisa jadi ketika ditunjuk ternyata yang tercoblos nanti malah bukan kandidat yang sesuai dengan keinginan mereka. Jadi ini kita betul-betul harus pastikan bagaimana ruang, kalau dulu ada istilah langsung umum bebas rahasia. Jadi ini betul-betul ruang kamar tertutup yang hanya walaupun mereka kondisinya rentan, yang dalam proses untuk mereka sampai ke TPS, ke bilik suara mungkin dibantu oleh teman-teman yang tidak rentan, tapi pastikan suara mereka itu betul-betul karena pilihan hati mereka. Tuh, silahkan Kak Norma menambahkan. Baik, Ibu Norma. Ya, saya hanya nambah aja silakan. karena Ya. Ihsan udah komplek nih. Itulah enaknya dengan anak muda kan Pak, yang tua tinggal duduk lihat aja. Satu hal yang saya pikir tadi untuk bisa menembus sampai kemudian pada
pada komunitas perempuan di tingkat bawah. Saya mungkin bisa menyampaikan harapan ke KIP, terutama ke Pak Hendra karena di bagian sosialisasi ya Pak, agar kemudian informasi-informasi ini bisa sampai ke tangan para pemilih, terutama yang menggambarkan tentang kerugiannya kalau efek buruk atau kekurangan ya, kelebihan ketika dia mau memilih gitu. Supaya orang-orang juga cukup paham nih, selama ini kan pendidikan politik nggak sampai ke situ, paling banyak dilakukan soal voter education aja, bagaimana dia datang ke pemilih, ke bilik dan untuk memilih, tapi kenapa dia harus memilih, bagaimana dia melihat pemilihan itu tuh memang perlu didorong. Nah kalaulah ini bisa sampai ke Pak Hendra ya sampai ke tingkat bawah, itu akan sangat membantu. Dan ini menurut saya bukan tingkat bawah itu bukan cuma kantor kecil, tapi ruang-ruang yang didatangi oleh kelompok perempuan, posyandu, PKK, ruang-ruang di pasar-pasar, itu disitulah perempuan bisa, majelis taklim, bisa mendapatkan banyak informasi gitu. Nggak bisa karena dia nggak datang ke kantor kecil gitu misalnya. Itu yang mungkin menurut saya memungkinkan sekali kalau memang bisa dilakukan jadi terobosan baru oleh KIP. Di sisi lain ya memang menurut saya untuk kandidat tadi sudah cukup Ihan bilang, mulailah berpikir karena ini juga angka, maksud saya ini juga suara yang bisa mendukung Bapak Ibu yang maju gitu, karena buat kami itu menjadi penting. Kalau untuk pemilih ya ayo datang, menurut saya itu paling penting. Jadi Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik segala macam, urusan biaya pendidikan, urusan harga sembako, urusan harga apapun, termasuk ruang apapun itu diputuskan secara politik. Jadi kita memang perlu terlibat, hadir untuk mencari pemimpin yang tepat, agar harga sembako nggak terlalu tinggi, agar biaya pendidikan nggak terlalu tinggi, agar kita bisa punya ruang untuk mengkomunikasikan bagaimana situasi-situasi sulit ini bisa dikenali oleh para pemimpin, dan pemimpin kemudian bisa mengupayakan jalan-jalan keluar sebagai solusi alternatif yang memungkinkan untuk kita atasi bersama. Jadi sebenarnya keinginan kita tuh datang bertanggung jawab sebagai pemilih itu enggak hanya berhenti di ketika saat mencoblos saja. Perlu pantau tuh proses hitung, perlu pantau pasca penetapan apakah kemudian orang-orang yang kita pilih itu juga memang berorientasi pada upaya menyelesaikan berbagai masalah yang kita lakukan. Itu pemilih bertanggung jawab menurut saya. Jadi itu yang harus kita dorong banyak ya Pak ya, jadi nggak datang coblos pulang, tapi datang coblos kawal sampai kemudian terakhir, karena kita perlu tahu, karena masa depan kita, nasib kita, anak-anak kita ada di situ, layanan kesehatan ada di situ, semua ada di situ, gitu ya. Ini momentum ya Kak, 2 dekade Momentum, perdamaian Aceh. iya. Gimana kita memaknai damai itu juga menjadi penting. Apakah kemudian, jadi gini, apakah kemudian kita merasa ini sudah cukup? Kalau belum cukup, apakah kita mau begini terus, gitu ya. Kalau sudah cukup, apakah kita punya kebutuhan untuk ditingkatkan? Nah, itu mulai dengan menentukan pemimpin kita, gitu menurut saya. Satu bagian di pemilu sudah, ini di pilkada belum lengkap kalau 2 ini nggak dipilih. Jadi wajib, seperti apapun harus wajib ya. Jadi mungkin salah satunya dari ini ya Pak ya, memastikan daftar pilih itu ya, bahwa dia ada. Ya itu menjadi penting kan. Iya, daftar pemilih. Karena yang kemarin Pak Hendra sampaikan itu agak sulit karena kan harus buka link segala macam. Mungkin bisa disampaikan juga tingkat kampung ya. Orang-orang tuh harus kasih tahu bahwa ini tuh cara melihat bahwa ternyata Anda belum masuk gitu. Kalau masuk apa yang harus disiapkan gitu mungkin saya itu. Oke, baik, sangat bermanfaat sekali pertemuan kita pada hari ini, Poh Cakra KIP Aceh, dengan tema peran dan isu diskriminasi perempuan dalam politik di Aceh, yang turut dimeriahkan oleh Ibu Norma Manalu, kemudian Ibu Ihan Nurdin, dan Bapak Agusni Aha, yang merupakan Wakil Ketua KIP Aceh. Hanya ini pertemuan kita pada kali ini. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.